1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Kelahiran Samuel. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Jub dan dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Jub, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan 1 bagian masing-masing kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya, laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernazar demikian, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian, Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercelah. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hamba-Mu ini mendapat kemurahan hati Tuan." Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Ramah. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktunya ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya dan mempersembahkan kurban tahunan dan kurban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu disapi, aku akan mengantarkan dia. Ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kata Elkana suaminya kepadanya, "Lakukanlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, kiranya Tuhan menepati janjinya." Jadi perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui
anaknya sampai disapi. Setelah menyapi anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan 1 kantong anggur, lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih kecil. Setelah lembu jantan itu disembelih, anak itu diantar kepada Eli. Lalu kata Hana, "Maaf Tuan, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dalam doa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan." Seumur hidupnya ia diserahkan kepada Tuhan, lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.